Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan sebuah pembahasan atau review dari sebuah buku yang berjudul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Nurzengki Ibrahim MM. Buku ini menjadi salah satu acuan penting yang banyak dipakai dalam mempelajari sejarah Asia Selatan. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait pembahasan, saya akan membahas apa itu Asia Selatan secara umum. Jadi Asia Selatan sendiri adalah sebuah kawasan atau subbenua yang terletak di bagian selatan benua Asia. Kawasan ini meliputi dari kawasan negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maladewa, Sri Lanka, dan Afghanistan. Total luasnya lebih dari 4.480.000 km persegi dengan total populasi sekitar 40% populasi Asia yang menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan dengan populasi terbesar di dunia. Asia Selatan sendiri tentunya memiliki sebuah sejarah panjang yang sudah dimulai sejak puluhan bahkan ratusan ribu tahun lalu. Jadi menurut buku yang saya baca, sekitar 40.000 tahun yang lalu ada sekelompok Homo sapiens dari Afrika yang datang dan sampai ke tanah India kuno. Mereka kemudian mendirikan sebuah peradaban prasejarah yang bertahan hingga ribuan tahun lamanya. Pada 4.000 tahun sebelum Masehi, mereka kemudian berevolusi dan dikenal sebagai orang-orang Dravida atau orang-orang yang telah menjadi pribumi atau penduduk asli dari tanah Asia Selatan. Mereka juga disebut sebagai orang-orang peradaban lembah Indus karena mereka hidup di sekitar lembah Sungai Indus. Mereka terkenal akan sistem pertanian yang subur dan saluran irigasinya yang baik. Peradaban tersebut juga bertahan cukup lama hingga sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Peradaban ini runtuh secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Ada berbagai faktor atau dugaan yang diyakini menjadi penyebab dari runtuhnya peradaban lembah Indus kuno tersebut. Salah satu asumsi terkuat adalah karena iklim yang tidak stabil. Jadi saat musim panas menyebabkan kekeringan yang melanda di sekitar daerah Sungai Indus, juga impactnya terhadap pertanian dan pangan bagi wilayah tersebut. Hingga pada akhirnya peradaban lembah Indus kuno mengalami keruntuhan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Asumsi ini diperkuat dengan penemuan situs kota kuno Mohenjo-daro dan kota Harappa yang kini terletak di wilayah administratif Pakistan. Barulah pada 1500 tahun sebelum Masehi, orang-orang Indo-Arya yang berasal dari Asia Tengah datang mendominasi wilayah Asia Selatan. Mereka kemudian memukul mundur orang-orang Dravida yang tinggal di sana ke bagian sisi selatan Asia Selatan. Orang-orang Indo-Arya ini terkenal dengan kebudayaan mereka seperti bahasa Sanskerta dan juga sistem kasta. Dan singkat cerita, terjadilah perpaduan budaya antara orang-orang Indo-Arya dengan orang-orang Dravida tersebut yang kemudian dikenal dengan cikal bakal lahirnya Hinduisme. Hinduisme sendiri pada awalnya ternyata bukanlah sebuah agama atau kepercayaan monoteisme, melainkan lebih kepada satu ajaran atau pandangan atau pedoman hidup yang dipakai oleh orang-orang Asia Selatan pada zaman dahulu. Pada awal abad ke-18, istilah Hindu atau Hindustan dipakai oleh orang-orang kolonialisme Inggris untuk menyebut penduduk asli India. Barulah pada abad ke-19, istilah Hinduisme atau Hindu dipakai oleh orang-orang kolonial untuk menyebut
orang atau masyarakat India secara spesifik, yakni untuk orang-orang yang melakukan tradisi keagamaan Hindu. Hindu sendiri menjadi agama dengan populasi terbesar di India dengan lebih dari 1 miliar penganut di seluruh dunia dan mayoritas berada di wilayah Asia Selatan tersebut. Hindu secara umum kita ketahui sebagai sebuah agama yang menyembah terhadap banyak dewa-dewi. Tapi jika kalian masih merasa belum sepenuhnya paham tentang konsep ketuhanan dalam Hindu, di buku ini cukup dijelaskan secara detail mengenai konsep ketuhanan dalam agama Hindu, yakni disebut sebagai Trimurti. Apa itu Trimurti? Trimurti adalah konsep sebuah entitas atau seorang entitas yang disebut sebagai Brahman dalam Hindu, yang juga dikenal sebagai sang pencipta segala sesuatu. Brahman ini sendiri ternyata bukanlah hanya berupa satu sosok, melainkan melakukan manifestasi dan menjadi dewa-dewa lainnya, seperti Dewa Wisnu yang termasuk dia adalah manifestasi dari sang Brahman, yang dimana Dewa Wisnu merupakan simbol dari kebaikan atau perdamaian atau pemeliharaan, sedangkan Dewa Siwa adalah simbol manifestasi dari Brahman yang mencerminkan tentang kebinasaan atau kerusakan. Agama Hindu sendiri tentunya juga memiliki atau melahirkan banyak mazhab atau aliran di dalamnya. Seperti salah satunya adalah aliran Vaishnava, di mana Hindu aliran Vaishnava sendiri adalah Hindu yang umatnya atau penganutnya lebih fokus terhadap penyembahan Dewa Wisnu ketimbang dewa-dewa lainnya. Begitu juga dengan aliran seperti Shaiva yang lebih fokus terhadap penyembahan Dewa Siwa, dan juga ada aliran Shakta atau lebih berfokus kepada penyembahan Dewi Sakti. Selain agama Hindu, ada juga agama Buddha yang merupakan agama lainnya yang lahir dari kawasan Asia Selatan ini, di mana Buddha lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, yang dibawa oleh seorang tokoh suci bernama Siddhartha Gautama yang melahirkan satu konsep yang disebut Buddha atau Buddhisme. Agama Buddha sendiri tumbuh dan berkembang pesat terutama di era dinasti Maurya. Apa itu dinasti Maurya? Dinasti Maurya adalah sebuah dinasti atau kekaisaran yang kalau dijelaskan melalui buku ini merupakan sebuah kekaisaran atau dinasti pertama di India kuno yang berdiri sekitar abad ketiga sebelum Masehi, didirikan oleh seorang raja bernama Chandragupta. Dan Raja Chandragupta ini banyak terinspirasi atau terinfluence oleh seorang kaisar Makedonia terkenal, yaitu adalah Alexander the Great, terutama dalam strategi berperang dan penguasaan wilayah. Setelah Chandragupta, raja dari dinasti Maurya yang paling terkenal adalah Raja Ashoka, yang dimana di era Raja Ashoka ini agama Buddha benar-benar menjadi agama yang sangat berkembang pesat di wilayah Asia Selatan, khususnya India. Barulah pada era dinasti berikutnya, yakni dinasti Gupta, agama Hindu kembali bersinar atau kembali menjadi mayoritas mengalahkan agama Buddha. Berbicara tentang kawasan India kuno sendiri, tidak hanya dinominasi oleh dua agama besar yaitu Buddha dan Hindu, melainkan juga tak lepas dari pengaruh agama Islam. Agama Islam sendiri diyakini masuk pertama kali ke India melalui lembah Khabaybar yang terletak di wilayah Afghanistan. Pada tahun 712 Masehi, Jenderal Muhammad bin Qasim
berhasil menaklukkan wilayah lembah Indus dan menjadikannya sebagai termasuk dalam wilayah dari dinasti Umayyah. Hal ini menandai berakhirnya era dinasti-dinasti Hindu-Buddha di wilayah Asia Selatan atau India. Untuk pembahasan mengenai proses atau pengaruh masuknya Islam ke wilayah Asia Selatan lebih lanjut dan lebih jelas dibahas oleh buku ini yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Handes Suwarno MSI. Di buku ini masuknya pengaruh Islam ke tanah India kuno menandakan lahirnya satu kekaisaran baru atau sebuah kesultanan yang dikenal dengan Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi sendiri terbagi atas 5 dinasti berbeda, yakni dinasti Mamluk, dinasti Khilji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dinasti Lodi, dan dinasti Suri. Sayangnya pada era dinasti Suri yang dipimpin oleh Raja Shir Shah Suri, dinasti ini melemah dan diambil alih kekuasaan oleh kekaisaran baru yang disebut sebagai Kekaisaran Mughal. Kekaisaran Mughal atau Imperium of Mughal tentu merupakan sebuah kekaisaran yang sangat terkenal di wilayah India, di mana peninggalan seperti Taj Mahal merupakan salah satu peninggalan dari dinasti tersebut. Raja-raja terkenal yang memerintah di dinasti Mughal adalah Raja Zahiruddin Babur, Raja Nasiruddin Humayun, Raja Jalaluddin Akbar, Raja Nuruddin Jehangir, Raja Shihabuddin Shah Jahan, dan Raja Muhyiddin Aurangzeb Alamgir. Sejarahnya, pendiri imperium atau dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur yang merupakan seorang berkebangsaan Turki atau keturunan Timur Leng yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Dinasti ini kemudian tumbuh dan berkembang sangat pesat hingga menjadi salah satu dominasi terkuat pada saat itu. Taj Mahal sendiri merupakan salah satu peninggalan dari era dinasti Mughal yang tepatnya berada di era Raja Shah Jahan, yang dimana Taj Mahal sendiri merupakan sebuah bangunan yang dibangun oleh Shah Jahan dan didedikasikan untuk istrinya tercinta yang bernama Mumtaz Mahal. Dinasti Mughal sendiri mulai mendapati titik keruntuhannya setelah era wafatnya Raja Aurangzeb. Salah satu faktor yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Mughal adalah karena banyaknya pejabat atau orang-orang istana yang korup, sehingga menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dinasti Mughal yang pada akhirnya menyebabkan dinasti tersebut mengalami keruntuhan secara total. Keruntuhan dinasti Mughal tentu menandakan sebuah babak baru, yakni datangnya kolonialisme Inggris ke wilayah Asia Selatan, khususnya di India. Pada abad ke-18, pihak kolonialisme Inggris mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan di India. Dampak kolonialisme Inggris tentu memberikan banyak dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat India, di mana menurut buku yang saya baca, ternyata orang-orang kolonialisme itu menciptakan dua kelompok ras yang masing-masing dinilai sebagai satu kelompok ras unggul dan satu kelompok ras yang tidak unggul, di mana contoh kelompok ras unggul adalah orang-orang Pashtun atau orang-orang Punjabi yang dinilai sebagai kelompok ras unggul, sementara orang-orang seperti ras Bengali dinilai sebagai ras yang tidak unggul. Akibatnya tentu terjadi sebuah ketimpangan sosial dan perpecahan pada masyarakat. Yang lebih parah, orang-orang kolonialisme juga ikut campur dalam urusan agama atau kepercayaan di
India. Di masa itu ada satu tokoh dari India yang dikenal memiliki nilai semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan India. Dia adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dikenal sebagai seorang aktivis dan tokoh di balik kemerdekaan India, di mana Mahatma Gandhi dikenal tidak menggunakan cara kekerasan, melainkan lebih kepada inspirasi dan motivasi terhadap masyarakat India dalam meraih kemerdekaan. Hingga akhirnya pada 15 Agustus tahun 1947, India berhasil memerdekakan diri dari kolonialisme Britania Raya. Bersamaan juga dengan Pakistan yang mendeklarasikan kemerdekaannya dan melepas diri dari India. Untuk Bangladesh sendiri, sebenarnya sejarah Bangladesh dulunya adalah termasuk ke dalam wilayah Pakistan Timur. Namun karena pada akhirnya merasa tidak seperti diurus, Pakistan Timur juga memerdekakan diri dan menjadi negara merdeka Bangladesh.